Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Griselda Freya Parindra dari program studi ilmu hukum kelas 2023I dengan NIM 23040704504. Dalam kesempatan kali ini saya ingin membagikan cerita saya bahwa saya dahulu sempat terkena hoax, yaitu awalnya pada tanggal 1 Oktober 2022 dunia maya sempat dihebohkan dengan berita yang menewaskan kurang lebihnya ratusan orang, yaitu tragedi Kanjuruhan. Awal berita itu beredar, saya membaca di laman media sosial saya, serta saya juga melihat beberapa video yang bermunculan bahwasanya tragedi Kanjuruhan tersebut akibat karena terjadi pukul-memukul satu supporter dengan supporter lainnya. Nah, video tersebut juga diklaim menjadi penyebab tragedi Stadion Kanjuruhan di Malang yang menewaskan ratusan orang di dalamnya. Akibat dari pemukulan tersebut, akhirnya banyak sekali supporter yang merasa tidak terima dan terjadilah pukul-memukul satu sama lain dengan supporter dan mengakibatkan banyak sekali korban yang berjatuhan di dalamnya. Setelah saya melihat video 20 detik tersebut serta membaca sekilas mengenai berita tentang kronologi Kanjuruhan tersebut, saya lantas membagikan berita kronologi Kanjuruhan tersebut di laman media sosial saya, dan saya menuliskan bahwa tragedi yang menewaskan ratusan orang ini disebabkan oleh pemukulan terhadap seorang supporter Arema di tribun, dan pemukulan ini juga diklaim menjadi penyebab tragedinya Kanjuruhan. Setelah saya membagikan berita di laman Instagram maupun di WhatsApp saya, selang beberapa jam saya membaca lagi berita bahwasanya berita tersebut serta video aksi pemukulan terhadap supporter Aremania di tribun yang diklaim jadi penyebab tragedi Kanjuruhan ternyata tidak benar adanya. Berita itu adalah hoax. Faktanya, video serta berita yang saya baca sebelumnya merupakan peristiwa kericuhan di Stadion Kanjuruhan pada tahun 2018 saat pertandingan Arema FC melawan Persib Bandung. Video tersebut tidak berkaitan dengan tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Sabtu 1 Oktober 2022. Lantas saya tidak berhenti sampai di situ saja. Agar saya tidak termakan hoaks seperti kasus sebelumnya, saya akhirnya memutuskan untuk membaca kritis secara ulang di situs web yang terpercaya. Di sana saya mendapatkan informasi bahwa kronologi Kanjuruhan ini meletus usai pertandingan Arema FC yang kalah 2-3 melawan Persebaya. Kapolda Jatim Irjen Niko menjelaskan kronologi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan tersebut, bahwasanya terkait dengan proses pertandingan tidak ada permasalahan, semuanya selesai. Permasalahan terjadi pada saat setelah selesai, yaitu terjadi kekecewaan dari para penonton Arema FC melihat tim kesayangannya tidak pernah kalah selama 23 tahun bertanding di kandang sendiri, yaitu di kota Malang. Irjen Niko juga mengatakan karena supporternya kecewa timnya kalah, lantas mereka turun ke tengah lapangan dan berusaha mencari para pemain dan ofisial untuk melampiaskan kekecewaannya. Melihat seluruh supporter Arema yang turun ke lapangan langsung, lantas polisi tidak tinggal diam. Polisi lalu menembakkan gas air mata karena para supporter semakin anarkis. Puncak tewasnya dari ratusan orang tersebut dikarenakan mereka keluar di satu titik, di pintu keluar, yaitu pintu 10 di Kanjuruhan stadion tersebut. Kemudian terjadi penumpukan massa. Di dalam proses penumpukan itulah terjadinya kekurangan oksigen yang dilakukan oleh tim medis dan tim gabungan, yaitu mereka menolong orang-orang yang
kekurangan oksigen. Namun sayangnya karena massa yang tidak sedikit, akhirnya mereka tewas di tempat. Lalu apa sih kaitannya hoaks dengan membaca kritis? Dengan membaca kritis, kita dapat mencegah penyebaran hoaks. Pengembangan industri teknologi dan komunikasi membuat penyebaran hoaks tidak dapat dikendalikan. Penyebaran berita bohong atau hoaks ini tidak ada ubahnya seperti peredaran narkotik dan pornografi. Kita sering jumpai beberapa berita hoaks yang marak menyebar melalui media sosial. Bila dibiarkan, berita hoaks bisa membahayakan dan merugikan masyarakat. Upaya pencegahan penyebaran berita yang tidak benar ini ataupun berita hoaks ini dapat dilakukan dengan kita membaca dengan benar atau membaca berita itu secara kritis. Karena sesungguhnya melawan hoaks sama saja dengan melawan pembodohan. Mari kita sebagai generasi muda untuk membaca kritis agar mencegah penyebaran berita hoaks yang beredar dimanapun kita berada. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.